Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramadhani Wahyu Syafruddin dengan NIM 2023 0502 133. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit refleksi atau cerita lah dari pengalaman pribadi saya selama 1 semester ikut kelasnya Pak Iswadi. Nah, khusus di 2 mata kuliah yaitu Interview and Collection Data dan Public Relations Writing. Nah, rasanya waktu tuh cepet banget berlalu ya. Tahu-tahu sekarang udah di akhir semester aja. Nah, jadi pertama-tama saya ingin ucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Pak Iswadi. Jujur saya merasa sangat bersyukur sekali gitu ketemu Pak Iswadi karena apa ya, Pak Iswadi itu punya tuh yang nggak mempersulit mahasiswanya gitu. Seperti ini aja, kayak ngasih tugas refleksi habis itu bebas uas, itu sangat-sangat mempermudah mahasiswanya gitu. Dan nggak itu juga, dan bukan itu aja, Pak Iswadi juga apa ya, sangat amat membantu gitu mahasiswanya. Kayak misal ada yang nggak dipahamin sama pas itu saya dan Raihan ya ada tugas kelompok metode penelitian kualitatif. Nah, itu kan saya dan Raihan sempat bingung untuk nentuin judulnya. Nah, dan itu waktu itu saya baru masuk pertama kali dengan Pak Iswadi. Habis itu saya sama Rehan bertanya gitu ke Bapak, dan Bapak bantu saya gitu, dan Rehan buat kasih judulnya, ngasih saran saya buat bagaimana sih cara penelitian ini dan ngasih saran. Terus apa ya, Pak Iswadi juga saya tuh ngajar ke mahasiswanya itu kayak menyenangkan lah Pak. Jadi kayak nggak kaku tapi tetap kritis, tetap kayak, jadi Bapak mengajarin itu kayak kan kadang ada tuh kayak kelas emang nggak kaku, cuman jadinya mahasiswanya jadi ya begitulah Pak, jadi nggak apa sih, nggak fokus. Namun kalau ikut di Bapak ini kelasnya itu tetap kayak seru, asik. Nah, tapi mahasiswa itu tetap fokus gitu. Jadi waktu awal saya ngikutin mata kuliah Interview and Collection Data itu tuh apa ya, saya pribadi tuh masih bingung gitu Pak. Ya gimana sih caranya mewawancarai orang-orang gitu. Dan awalnya saya kira tuh mewawancarai orang itu ya cuman ya nanya-nanya orang biasa. Pas nah ternyata setelah saya ikut kelas Bapak ini tuh, jadi saya baru sadar kalau wawancara itu punya teknik, punya, dan ada etikanya gitu, terus ada strukturnya juga ya kan, yang harus diperhatiin. Dan yang paling penting itu ada nilai manusiawi di dalam prosesnya. Nah, Bapak tuh ngajarin gimana sih bikin pertanyaan yang tepat, terus gimana cara bersikap di depan narasumber, dan gimana cara ngumpulin data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak cuma kita harus buat PPT buat nanti dijelasin, terus harus presentasi buat pertanyaan ya kan. Terus apa lagi ya, Bapak itu selalu ngasih contoh nyata gitu dari pengalaman Bapak sendiri. Jadi bukan cuma dari buku, tapi dari kisah nyata yang pernah Bapak alamilah sebagai seorang praktisi. Dan apa ya, dan itu tuh bikin materinya jadi lebih hidup gitu. Saya pribadi jadi apa ya, makin paham gitu kenapa interview itu penting gitu bagi dunia komunikasi. Nah, kalau saya boleh bahas itu, kalau saya boleh bahas ke matkul PR writing itu, Bapak itu ngajarin saya gitu gimana sih cara nulis siaran pers, bikin
fitur profile tugas yang kemarin. Ya kan saya sempat ngerjain juga, cuman ada tugas refleksi ini jadinya yaudah saya buat aja selama 10 menit. Terus apa ya, proposal, struktur proposal yang bener ya kan. Terus apa lagi ya, ya itulah. Nah jadi ya saya ngerasanya tuh yang awalnya nulis proposal itu ribet, jadi sekarang saya jadi juga alhamdulillah jadi sedikit, nggak sedikit sih, alhamdulillah jadi ngerti gitu alurnya. Ya, jadi pendapat saya ke Pak Iswadi pribadi itu, Bapak itu tuh selalu ngajarin dengan apa ya, kayak santai, suka bercanda tapi tetap serius di materi. Nah kalau kita ajak diskusi itu kita suka ditantang gitu sama bapak buat berpikir, jadi kayak hidup kelasnya, kayak ya saling ngasih feedback lah, jadi kayak nggak cuman satu arah aja jadi bapak doang. Kadang kan ada yang kelas kayak gitu ya, sesuai pengalaman pribadi saya sih, ada salah satu dosen pas itu ya dia cuman ngejelasin santai kayak kayak bapak, cuman kalau sama bapak itu jadi kita kayak ditantang balik gitu, jadi kita jadi kelasnya tuh hidup. Iya, jadi yang paling saya suka dari cara bapak ngajar saya itu apa ya, adalah bapak itu nggak bikin kita takut salah gitu. Jadi kan kadang ada tuh ya di kelas-kelas lain mungkin kayak kita tuh takut jika kalau ditanya gitu sama dosen kan, ditunjuk buat jawab ya kan. Nah tapi kalau bapak ini nggak bikin kita takut, karena bapak bertanya dan kita dibebasin gitu, jawab setahu kamu aja. Jadinya ya saya sendiri merasa ya nyaman gitu, dan mungkin bikin saya lebih pede gitu ya. Jadi yang tadinya saya ditanya itu takut kayak cuman hahaha, habis sampai ditunjuk orang lain jadinya saya bisa jawab gitu, bisa jawab dulu walaupun emang salah ya, mungkin saya sering salah, tapi eh, karena sifat bapak yang kayak gini, karena cara bapak yang kayak gini, jadinya saya jadi lebih pede buat ngejawab. Dan Pak Iswadi tuh menurut saya itu sangat pengertian lah ke mahasiswa mahasiswanya. Kayak contohnya aja yang sekarang ini banyak mahasiswa yang mungkin bisa dibilang banyak banyak alfanya jarang masuk, terus Pak Iswadi kasih kesempatan untuk memperbaiki absen itu dengan cara mengerjakan jurnal. Itu mempermudah juga loh termasuknya. Dan kalau saya dari saya pribadi tuh saya suka Bapak juga pengertian ke saya, karena jujur saya mohon maaf suka telat datang ke kampus di jam Bapak, terutama karena pagi. Bapak pengertian, Bapak menerima segala alasan saya, dan yang memang karena saya hidup sendiri di kosan dan saya kerja. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya yakin juga teman-teman di kelas apa ya, punya perasaan yang sama lah kayak saya ke Pak Iswadi gitu. Nah terus apa ya, kelas Pak Iswadi itu jujur ya Pak, kelas Pak Iswadi itu kayak jadi kelas yang salah satu kelas yang paling ditunggu-tunggu dari kayak teman-teman saya ke saya, karena ya gimana ya Pak, kalau masuk kelas yang lain tuh rasanya tuh kayak kaku, tegang gitu. Kalau sama bapak enggak, jadi kayak kita belajar tapi kayak ya udah kita have fun, seneng, asik dan santai tapi tetap kritis. Saya secara pribadi, Rizal Ramadhani Wahyu Syafruddin, ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Iswadi, karena saya bisa dibilang mungkin mahasiswa yang kurang tepat waktu, apalagi terutama di jam kelas Bapak saya selalu datang terlambat, bahkan saat presentasi pun saya terlambat gitu. Saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Nah yang terakhir sebagai penutup,
Eh, saya mau ngucapin sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iswadi. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya pribadi dan teman-teman mahasiswa lain. Terima kasih telah sabar, telah apa ya? Terima kasih bimbingannya Pak selama 1 semester ini di 2 mata kuliah ini, yaitu Interview and Collection Data dan PR Writing. Semoga kedepannya saya dan teman-teman mahasiswa lain bisa terus menerapkan ilmu yang Bapak ajarin ke saya dan teman-teman. Dan dalam tugas kuliah mungkin dan dalam dunia kerja atau yang lain-lain. Nah, doa terbaik buat Bapak saya sampaikan itu semoga Bapak selalu diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki dan kebahagiaan dalam menjalani profesi yang mulia ini, yaitu dosen. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.